Ayo, 3, 2, 1. Aduh. Ya, Pak Chandra Putra Negara, salah satu influencer saya juga. Ada Pak Sandiaga Uno, ada Helmi Yahya. Jadi ada sekali, ada Pak Bosman Sontoloyo Mardigowi. Jadi banyak sekali influencer-influencer kita yang memberikan motivasi sukses saat masih muda kan gitu. Jadi apapun yang Anda lakukan saat ini, silahkan lakukan asal Anda fokus dan mempunyai tujuan yang jelas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya Hembang Nugraha dalam podcast Let's Get Start. Mari kita mulai. Biasanya kalau opening gue tuh selalu ngomong bersama bintang tamu saya yang cukup spesial, yang sangat spesial, dan ini yang spesial. Dan sengaja gue mau packaging penampilan gue malam hari ini agak sedikit friendly gitu, karena jujur momen-momen gue bisa ngobrol sama dia itu terbatas, dan inilah yang paling menarik untuk bisa diperbincangkan karena dia akan terbuka dan terang-terangan gitu. Yuk gue kenalin, bisa dijemput 3, 2, 1. Oke, Bang Bob Sopan, let's get started. Mari kita mulai. Mungkin sekedar review ya. Kita tuh teman baik gua, udah kayak saudara, udah kayak abang gua sendiri. Dia tuh dari mulai kita SMP bareng, MTS bareng, dulu SMK juga bareng kan gitu ya. Sekamar bareng, makanya dia yang hamil. Coba perutnya dong nih. Jangan. Udah keluar sih tapi. Udah keluar. Ya kan gitu. Dan karena kesibukan, karena juga beberapa kesibukan yang sangat menunda aktivitas kasih masing-masing ya udah. Jadi kita jarang banget ketemu dan ngobrol. Nah, gue mau ngobrol-ngobrol nih. Bang Opan ini sebenarnya aslinya orang mana, Bang? Saya tebakannya orang mana? Orang Aring. saya itu Gue aja dah. Kita spesial ya, udah putih-putih pakai topi. Gue ngikutin pakai ini gara-gara dia kan gitu. Jadi biar senada, men. Jadi dari dulu emang udah pakai topi, jadi kalau nggak pakai topi itu gak pede, Bang. Oke, lihat ke kamera. Ya. 3, 2, 1, kita buka topi. Jangan dong. Enggak, ada spesial dong, ini buat opening kan. Aduh. Ayo, 3, 2, 1. Dikit. Aduh. Terus perjalanan lu dari setahu gua lu pinter kan, pinter orasi, pinter apa. Sosok orasinya dia seorang orator dari mulai kita sekolah tuh udah kelihatan sering berbicara di depan umum gitu, dan salah satu pengagum gua nih dan influence gua untuk berbicara di depan umum ini Bang Opan ini gitu. Nah, bapak ini jadi guru saya. Lu kira-kira perjalanan sekarang lu gawe ya? Gawe sebagai karyawan ya, menyuarakan buruh gitu kan. Nanti di pertengahan kita akan tanya lebih detail. Nah, gini dulu deh, lu dari mana sih, dari perjalanan sekolah lu, kuliah kah, sampai dengan akhirnya sampai di pekerjaan tetap ya? Pencapaian tertinggi dalam pekerjaan kan sebenarnya tetap, status tetap tadi kan gitu, sampai udah keluarnya sertifikat karyawan tetap itu kan butuh proses kan gitu. Lu gampang gak sih sampai dengan di titik ini gitu? Ya sebenarnya sih dibilang gampang ya emang gampang, cuman dibilang sulit cuman ada proses yang kita jalani yang memang pasti semua orang itu bisa udah ngejalanin gitu kan. Dan proses itu ya alhamdulillah
dengan istiqomah, dengan sungguh-sungguh, dengan bersabar, ya akhirnya ya sampai di sekarang seperti ini gitu, kondisi seperti ini gitu. Cuman sih kalau untuk pencapaian tertinggi sih, saya sih ngaku ini belum mencapai pencapaian tertinggi lah. Masih proses ya? Masih dalam proses. Kita lo sampai nanti di level manajer ya kan? Wah, amin. Kamu manajer di multi kreasi kan? Gue nggak kuat ya kayak gitu. Oke, next. Lo karyawan tetap sekarang kan? Biasanya perusahaan itu cari yang fresh graduate ya, baru lulus. Setelah itu selesai lagi, nggak diperpanjang atau taken kontrak lagi gitu. Dan kita semua pasti ngalamin lah hal-hal yang kayak gitu ya. Masuk ke perusahaan itu pengen yang bonafit, tapi harapannya bisa karyawan, tapi cuma 6 bulan atau setahun cut off kan. Pertama mungkin gini, tips atau saran dulu deh buat para pekerja pemula yang baru pada lulus, yang sekarang sudah masuk mungkin di grup-grup manufacturing, di Astra, Honda Motor, di Astra Group pada umumnya lah gitu ya, atau manufacturing lainnya gitu. Tips untuk mereka itu sampai dengan bisa dipercaya pimpinan dan bisa sampai jadi karyawan tetap itu apa tipsnya sih? Tipsnya sih ya kalau untuk kondisi sekarang sih emang keadaannya kan kayak gini, namanya regulasi juga, kita juga nggak bisa menampik itu gitu. Cuman kalau bagi teman-teman atau adik-adik semua yang udah masuk ke perusahaan, intinya sih satu, bersabar ya, sabar dulu gitu, jalanin dulu dengan sungguh-sungguh gitu kan. Entah pasti akan ada hasil manis. Iya, kalau ibaratnya kita jangan wah, gue jangan karyawan kan ya, ada ibaratnya ada peluang nggak? Peluang sih pasti ada walaupun sekecil gitu ya. Peluang pasti ada. Jadi gimana kita menjalani proses itu aja gitu. Gitu. Iya, kalau misalkan kita ibaratnya cuek acuh pun, wah paling cuma sampai segini kontrak gua cuma sampai segini, kita nggak boleh begitu juga. Tapi kita kan pesimis. Jadi optimis dulu, itu dengan dia bekerja sungguh-sungguh, bersabar gitu. Tunjukin bahwa kita tuh punya skill gitu. Punya integritas dan punya loyalitas. Itu sih yang penting perusahaan sih seperti itu. Dan terakhir itu tuh boleh doa kan ya. Kita udah bersabar, terus optimis, artinya ikhtiar maksimal ya. Terakhir doa kan ya. Itu pasti. Tawakal. Doa orang tua. Apalagi doa orang tua. Itu dicatat. Nah, kayak lu tadi sebelum menjawab pertanyaan gua, lu bilang masalah regulasi. Dan perlu saya share juga, Bang Opan ini salah satu pengurus serikat ya. Serikat pekerja. Dan dalam kesempatan lain saya akan undang ketuanya dan yang sekaligus jadi pengurus serikat di kota dan kabupaten Bekasi, Bang Guncir namanya. Nanti suatu saat kita undang. Nah, Bang Opan, tentang regulasi, apa sih sebenarnya dikeluhkan dari para buruh terkait dengan undang-undang Cipta Kerja, undang-undang Omnibus Law yang marak akhir-akhir ini? Ya sebetulnya sih yang akhir ini sedang ibaratnya sedang viral, hot issue dimanapun di seluruh Indonesia, bahkan sebenarnya sih ada disinformasi aja ya. Saya sih nggak bisa berbicara banyak tentang masalah itu karena emang kenapa ya jadi masih sensitif lah. Masih sensitif lah bos. Kok saya nggak dibuka-bukaan ya? Jadi masih sensitif karena ini isunya masih berjalan terus di lapangan, aksi-aksi masih berjalan di lapangan ya, dan informasi yang valid pun belum ada yang jelas, belum fix. Tapi kan udah disahkan. Cuman kenapa kita menolak itu karena kita pun dari guru pun nggak tahu draftnya seperti apa, kita cari pun nggak ada draftnya pastinya seperti apa. Jadi ya
sekarang sih ya masih berharap-harap juga, ibaratnya ya yang mempunyai regulasi lah, ibaratnya kewenangan dalam hal itu ya bisa berlapang dada untuk menerima masukan-masukan dari buruh terutama gitu bisa. Tapi di media sosial yang gue lihat, Ganjar Pranowo Jawa Tengah coba memediasi, Ridwan Kamil juga memediasi di Jawa Barat, begitupun Pak Anies Baswedan juga memediasi. Di masing-masing daerah gubernurnya itu persuasif gitu kan, turun ke jalan memediasi sampai dengan ke tingkat pembahasan yang lebih serius kan. Artinya mungkin secara peraturan mungkin ini belum terbiasa buruh ini ditetapkan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Tapi satu hal yang mungkin bisa kita sebagai bahan calling down bahwa mungkin ada suatu manfaat yang kedepannya itu mempermudah lapangan pekerjaan untuk investor-investor lain yang bisa menanamkan modalnya di Indonesia gitu kan, sehingga membuka peluang dan membuka lapangan pekerjaan di Indonesia lebih banyak lagi. Akan ada harapan seperti itu mungkin, Pak? Mungkin bisa ada harapan seperti itu, jadi buat negara ada nilai positif. Ya, cuman kan ya kayak di yang menjadi hak-hak itu jangan dikebiri, jangan dikurangi gitu ya. Jadi keinginan buruh kan jaminan kehidupan mereka itu lebih sejahtera pastinya. Gitu. Jangan mengurangi yang sebelumnya, justru harusnya lebih baik atau setidaknya sama. Gitu ya, Bang. Nah, jadi itu dah dibahas Pak. Karena masih sensitif ya? Masih sensitif, jadi ya mungkin ada ahlinya lah yang bisa berbicara gitu. nanti. Ya kalau gue kan selalu ingin mencari informasi terbaru dan nggak sabar untuk nahan sesuatu yang ingin ditanyain ya. Lalu pengen kepo gitu Bang. Oke. Gua sedikit pelintir ke asmara. Bang Opan ini setahu gua belum pernah pacaran sebelumnya gitu ya. Waktu kita masih sama-sama bujangan, jadi nggak ada sama sekali sisi playboynya nih kan ya. Nggak pernah jalan bareng sama si A, si B, si C kan ya. Tapi sekali dapet, just gitu kan ya, langsung married cuy. Punya anak sekarang 2 dan itu luar biasa. Jadi apa ya, jadi segala sesuatu yang sabar tadi mungkin prinsipnya dia berbuahnya manis dan nggak orang yang neko-neko sih gitu. Kenapa Bang? Emang nggak mudah jatuh cinta sama orang? Justru karena mudah jatuh cinta sudah sih bukan karena apa ya, bukan karena tipe setia atau bagaimana. Jadi lagi sama sih sebetulnya ya. Sama lah prinsipnya. Kalau yang lihat bening-bening apalagi kan ya. Masih ya? Apalagi ya? Saya kan ya untuk masa asmara paling banyak berburu sama beliau ya. Itu jangan dibuka di bawah. Dia sebelah karena emang gak ada yang mau aja sebetulnya. Dan kebetulan yang ini yang mantan pacar yang ini yang di rumah itu ya mungkin dia lagi hilaf aja, jadi akhirnya mau. Masih tertutup mata batinnya ya. Makanya doa saya setiap hari tuh supaya dia terus hilap gitu, sampai sadar lah. Enggak boleh gitu. Jadi buat Nyonya Sopan gitu kan, Ibu Tatiana, luar biasa, semoga sehat selalu, membesarkan dan menjaga anak-anak dari Pak Sopan ini, seorang ayah yang baik ya kan. Amin. Dan bertanggung jawab pastinya. Nah, kamu jujur masih doyan yang bening? Doyan apalagi sayur bening kan. Sayur bening. Terus pencapaian karir lo sekarang di perusahaan apa sih? Bergerak di bidang apa? Di produk makanan instan. Makanan instan ya? Ya, kalau makanan jarang bangkrut lah pasti. Iya, ya kalau ada saya sih nggak bakal bangkrut. Kita saya yang makan. Iya. Luntur ya kalau nggak salah. Iya, di mie instan. Oke, jangan sebut merek nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan. Jadi iklan. Sekaligus brand brand promosinya. Di endorse gitu di sini. Ya pencapaian ini sih sebetulnya intinya sih ini bukan
karir saya belum top, masih di level bawah, belum mencapai level yang lebih tinggi. Cuman sih untuk saat ini kalau saya ibaratnya bukannya nggak ambisius atau nggak mikir masa depan gitu, cuman apa yang saya jalanin tuh jalanin. Nah, dan kedepannya sih pengennya ya seperti bapak ini gitu kan, Seperti apa? ya ibaratnya jadi entrepreneur lah. Jadi nggak hanya pekerja, karena resiko dari seorang pekerja itu kalau nggak keluar sendiri atau dikeluarkan dari perusahaan. Dengan lo aktif di serikat itu ada kemungkinan nggak sih karir lo naik? Kemungkinan pasti ada, cuman Bisa jadi lo dilobi sama manajemen, ya biar aman ya, jangan menyuarakan hal-hal yang sumbang. Udahlah dikasih jabatan gitu kan, yang penting Bang Opan diam. ya ada sih, mungkin di sebagian perusahaan ada seperti itu gitu, tapi tergantung dari kitanya sih, dari individu masing-masing. Ketika dia terjun ke dunia serikat bekerja itu kan berarti nggak memikirkan diri sendiri, jadi memikirkan kesejahteraan seluruh karyawan. Jadi karyawan itu harapan kesejahteraannya ada di pundak pengurus. Jadi sebetulnya kalau saya sih nothing tulus. Jadi apa yang saya lakukan itu nggak ada embel-embel untuk ibaratnya lebih mencapai top level ataupun biar dilirik perusahaan, dilirik manajemen bahwa kita itu ibaratnya bisa mengendalikan suatu karyawan atau pekerja. Enggak, cuman lillahi ta'ala aja. Nice. Karena apa ya, Ada Allah di situ Pak? iya, karena ibadah juga lah. Apa yang kalau kita mempermudah jalan orang, insya Allah jalan itu juga akan dipermudah. Pernah disuap oleh manajemen untuk tutup mulut? Disuap, alhamdulillah saya disuapin istri saya. Inilah kalau ngomong sama birokrat gitu ya, diplomasinya halus gitu kan. Jadi untuk melesetinnya itu kayak bajai gitu. Smoothingnya smooth. Iya. Ya alhamdulillah sih belum, cuman karena emang ya kita juga harus pandai lihat situasi aja lah. Oke, sekarang lo juga pemain musik kan? Dulu seru di musik. Gantung stick, berarti lo tukang pukul beduk ya? Berarti dulu apa? Main drum? Dulu kan sempat bareng kan? Jadi sempat ada dari SMP, kalau misalnya dari SMP sampai STM, dari STM sempat bermain musik, bahkan masuk kerja pun masih main musik bentaran doang. Habis itu fokus di kerjaan, ya jadi penikmat musik aja. Dan sekarang di belakang layar untuk mendengarkan musik. Apa pendapat lo tentang industri musik sekarang yang mengalami kemunduran? Sepakat kita yang mengalami kemunduran di era-era tahun 90-2000an itu, wah band-band menjamur, anak-anak musik dan segala macam. Sekarang ya redup, jangankan yang baru, yang lama pun akhirnya menahan diri untuk tidak mengeluarkan karya. Ya karena perkembangan zaman mungkin, jadi apalagi teknologi sekarang lebih maju. Sekarang zamannya orang-orang bilang sih kalau di serikat kerja itu atau di industri itu zaman 4.0, jadi digitalisasi lah. Nggak ada masalah dengan 4.0, dengan revolusi industri itu ke musik sebenarnya. Cuma menurut gue sih belum ada satu bahasa di antara penggiat seninya yang membuat karya, lalu kemudian yang membuat kebijakan, otoritasnya, sampai dengan penikmatnya gitu, end usernya kan gitu. Kira-kira harus duduk bersama kayak jadi ke depannya. Ya bisa seperti itu, jadi regulasinya pun sekarang nggak jelas gitu kan. Tumpang tindih. Kedua juga dari kita juga ya mungkin kita juga nggak bisa menyalahkan industri juga gitu. Ya, industrinya digital sudah bagus. Karena pendengarnya pun sudah dimanjakan seperti itu. Jadi sekarang itu kita nggak bisa lihat suatu band apa besar sekalipun, apalagi band-band baru ya, mohon maaf, band-band besar sekalipun ngeluarin album itu udah jarang gitu. Paling mereka single pun paling, apalagi dulu zaman-zamannya RBT kan cuma refnya doang kita dengar.
apalagi sekarang para musisi kita jadi YouTuber semua kan. Sebenarnya di zaman pandemi begini kan ya, jadi ya emang industrinya begitu gitu, susah juga gitu. Punya saran apa? Sempat sih saya lihat podcast dari musisi-musisi dari Ahmad Dhani ataupun apa, kayaknya kembali ke masa lalu itu untuk saat ini bagus. Maksudnya dengan piring hitam gitu? Iya. Berarti tidak ada harus diupload di YouTube itu? Iya. Musisi jangan ngupload di YouTube? Musisi jangan upload di YouTube. Jangan di platform digital lainnya, Spotify, Iya, gitu, karena biar ada sesuatu yang bisa dibeli. Iya, karena itu sendiri, karena industrinya seperti itu, terus para musisi juga membuka ruang itu, jadi ya susah, nggak bisa ini. Jadi nggak ada yang spesial gitu ya? Iya. Mau dengerin lagu yang baru, ya udah di YouTube bisa kan gitu? Iya. Apa ya? Nggak terbayar kepuasannya itu kan gitu. Gratis cuma pakai kuota, di download juga bisa berulang-ulang. Tapi zamannya kita dulu di kaset kan gimana ya Pan ya? Perjuangan banget tuh. Perjuangan, apalagi dulu kan kita mau dengerin satu lagu atau ngulik lagu kan diputer lagi. Sekarang Lo bajakan kita beli ya? Tapi alhamdulillah sih saya belum pernah beli bajakan. Nah itu masalahnya, kita nggak pernah beli bajakan. Alhamdulillah dulu masih zamannya kaset, saya mampu itu ngumpulin duit lagi kalau mau dengerin lagu, ngumpulin duit 100.000 kan dulu paling mahal itu harga kaset kisaran 22.000. Ya 22.000, 17.000 itu untuk band-band baru. Jadi kalau band udah punya nama 22-an. Gitu. Dan gue banyak sering minjem kaset sama dia kan gitu. Iya Ben. Iya. Dan nggak pulang. Nggak pulang deh. Tapi tahu sekarang koleksinya pada kemana? Dulu sampai banyak banget koleksi sampai Dewa, apa pokoknya semuanya lah punya lah. Tapi sekarang koleksinya nggak tahu pada kemana, mungkin karena udah perkembangan zaman kali ya, radio udah nggak ada. Masih ada nggak sih radio sekarang? Masih ada lah. Gue masih ada nyimpen radio. Yang buat kaset itu masih Ya ada? masih ada lah. Aduh, buat nikmat ya. Kebanyakan dengar jokes saya. Yes. Oke, gue mau ada rapid test. Iya. Yes. Rapid test yang pertama, lo harus ceritakan sebenarnya sosok orang ini dengan 3 kata lah. Ngerti lah ya maksudnya? 3 kata, wah saya curiga ini kayaknya. Enggak, kalau sosok berarti kan tokoh, berarti udah dikenal sama publik yang nonton ini juga tahu pasti kan gitu. Sosok siapa? Misalkan Melly Guslau kan gitu ya, wanita, hitsmaker, istrinya Antohut gitu ya, misalkan. Lo mau berapa sosok dari itu? Mau berapa? 3, 5, 10? Jumlah gue ya kelas. Oke, sosok pertama 3 kata ya. Apa? Haritha Sahar. Sasa. Lugas. Cerdas. Lugas, cerdas, ayo. Tegas kayaknya. Tegas. Oh, S semua sih. Jadi dia bukan. Oke, udah, nggak usah dijawab, nggak usah nanti tuh. Yang kedua, Novel Baswedan. Novel Baswedan. Aktivis. Terus, apa ya? Aktivis. ayo 2 lagi apa? Konspirasi. Bahaya. Satu lagi. Sosok beliau, Novel Baswedan. Aktivis. Pejuang. Nice, pejuang KPK. Oke. Ahmad Dhani Prasetyo. Idola gua. Lanjut. Musisi cerdas. Ya. Banyak ilmunya. Nice, lanjut. Udah segitu aja ya. Sandiaga Uno. Sandiaga Uno, pengusaha muda. Itu 2 kali. Oh iya. Pengusaha muda apa kali?
pejuang apa ya, entrepreneur terbaik lah. Oke. Terus pejuang sejati kayaknya. Pejuang sejati. Mama juga. Mama. Papa online. Oke. Terakhir nih ya, berarti terakhir atau mau ada lagi? Terakhir, gue tau lu suka dan lu harga mati untuk sosok ini, Prabowo Subianto. Aduh, sekarang udah speechless sama dia. Speechless. Semenjak podcastnya dia apa wawancara dia terakhir agak gimana gitu ya? Ya udah dijawab dulu lah. Patriot sih sebetulnya dia. Jangan pakai sebetulnya dong. Apa ya, udah bukannya ini ya? Dijawab dulu tiga kata. Patriot, penyabar dia. Yuk terakhir. Penyabar. Terus mantan capres. Iya. Oke, lanjut ke swab test. Iya, swab test. Pilihannya cuma 2 dan dijawab cepat ya. Nggak ada alasan. Ini apa ini kan? Cepat nih. Percaya apa setia? Setia. Buruh atau bisnis? Bisnis. Naik haji apa naik gaji? Naik haji. Anak laki-laki atau perempuan? Oh. Laki-laki. Sukses atau berkah? Berkah. Ngutang apa ngutangin? Ngutangin. Oblong nila apa sayur gabus pucung? Obat mila. Iya. Gue kupas sih. Gue kupas. Lo kenapa tahu percis tentang Ahmad Dhani gitu? Ya terus sih kebanyakan mungkin orang menilai dia itu otoriter di suatu posisi yang otoriter, sombong gitu. Cuman selain itu dia cerdas gitu, jadi semua musik itu dia ngerti. Kita tanya musik sama beliau itu ngerti, jadi ilmunya banyak tentang musik. Lo gak bilang dia kontroversial? Ya mungkin untuk sebagian orang kontroversial, cuman bagi kan saya kita menyampaikan diskusi di ruang publik seperti ini itu gak ada masalah ya. Tapi begitu lu nulis status, begitu lu nulis postingan dan itu bisa masuk undang-undang ITE. Ya saya sih ngikutin dia di, kan dia ada apa namanya, channel YouTube-nya beliau juga ada kan ya, Ahmad Dhani di, saya sering di Legend, namanya Video Legend. Saya sering ngeliat, kalau dia namanya Big Chat bukan podcast sih dia. Jadi dia obrol-obrol sama politikus, musisi semua. Soalnya sih banyak ilmunya sih dari dia. Saya sih ngambil ilmunya dari dia. Oke. Cerdas lah pokoknya orang. Oke. Arogansinya sependapat? Arogansinya mungkin ya, tapi bagi saya sih itu hal yang wajar sih, karena emang dia itu motornya gitu. Oke. Terus kenapa tadi menjawab Prabowo Subianto itu agak speechless? Speechless lah, jadi komenan beliau, ininya beliau terakhir di, kalau nggak salah di wawancara dia terakhir sama siapa ya? Pokoknya adalah di YouTube, di media sosial itu banyak. Di salah satu stasiun TV. Statement apa yang menurut Anda itu, menurut lo itu kok jadi berubah ya? Kenapa? Ya terus terang sebenarnya sih ini di luar kampret sama cebong ya, maaf. Kesono. Ya sebenarnya sih di beliau itu sosok, sebenarnya dulu sih sosok kayak saya Sukabumi gitu kan, karena bijak, orangnya bijak. Cuman terakhir ini kan dia masuk ke pemerintahan, sih nggak masalah karena perjuangan itu kan bisa lewat mana aja gitu. Cuma statementnya dia itu ya, saya kan termasuk buruh gitu di situ. Ya statement dia tuh ya ada yang ya kurang serem karena saya sebagai buruh aja. Apa statementnya? Ya tentang undang-undang yang baru-baru inilah, adalah statementnya yang ibaratnya gue nggak bisa jelasin dah pokoknya. Gitu. Yakin dia akan naik lagi di 2024? Sulit kayak. Sulit. Mencalonkan diri? Kalau mencalonkan bisa aja kan. Anda memilih dia? Let's see.
Lihat nanti. Tergantung calon yang lain ya. Tergantung yang lain. Oke, percaya apa setia? Lo setia. Terus lo nggak percaya sama orang-orang? Jujur sih begitu, orangnya nggak percayaan dalam artian ya namanya orang udah setia pasti kan dia Idealis. ya Buru apa bisnis? Lu tadi ngomong apa bisnis? kayaknya sih bisnis. Nah, lu kan sekarang buru, lu kan belum melakukan bisnis. Iya. Kok lu mengharapkan sesuatu yang belum lu lakukan gitu? Ya pengennya sih enggak ya baru manusia kan pengennya berubah terus itu nggak stuck di situ. Passion lu apa sih sebetulnya? Passion saya sih pengennya sih di bisnis gitu kan karena itu tadi karena diburu ini kan secara ini kita nggak bakal di sini terus gitu kan apalagi kemana. Berarti lu sadar diri bahwa lu nggak akan menjadi pekerja terus-terusan sampai pasti ya. setidaknya sampai pensiun. Iya karena kan pensiun ini apa pensiun sebenarnya? Pengen sih pensiun dini kalau ada regulasinya yang bagus mah. Oh gitu. Gimana kan kita tahu standar lah umur produktivitas kita sampai berapa. Kenapa pilih anak laki-laki dibanding perempuan? Tapi kan udah seimbang, udah sepasang. Ini dulu mungkin kalau kenapa ya? Penerus silsilah lah. yang ada yang komen ya, saya suka warnamu. Tisu kotak sama minumnya. Kenapa anak laki-laki lebih? Ya karena terus nggak bukan membedakan perempuan atau merendahkan perempuan. Sebetulnya sih mempunyai anak perempuan itu adalah berkah juga sebetulnya. Cuman kalau lebih abdul itu kan lebih abdul itu kalau laki-laki itu ya penerus silsilah kita lah karena nasab kita akan terus berlanjut gitu. Nasab kita kan ajarnya di dalam laki-laki, kalau perempuan kan akan terputus kalau dia sudah menikah sama orang lain, berarti nasab kita terputus. Kalau laki-laki kan kalau dia menikah berarti nasabnya jatuhnya ke kita tetap. Ngutang apa ngutangin? Lu pilih ngutangin? Pilih ngutangin. Jarang ngutang sama orang? Alhamdulillah. Dan itu prinsip ya? Prinsip. Saya mending ngutangin orang daripada ngutang gitu. Kayaknya kalau ngutang tuh gimana ya, sampai mati ya harus bayar kan gitu. Kita kan manusia kadang-kadang kita setuju. Buat yang pada belum selesai, harap segera menyelesaikan urusan-urusannya kepada siapapun itu. Tapi ya setelah ini jangan bayar ngutang sama saya. Oblok Nila apa ke sayur gabus pucung. Lu kenapa suka oblok Nila? Pedes ya. Tapi ya sensasinya pedes aja. Terus terang dari dulu kayak mahasiswa sih kalau oblok Nila daripada pucung saya. Oke, bincang-bincang yang mantap, luar biasa, dan mudah-mudahan menginspirasi, terutama tadi tentang tips-tips bagaimana para pemula, para baru mulai kerja bisa sampai nanti dia diangkat jadi karyawan, tetap dia bisa dipercaya dan dia nggak mudah inkonsisten lah ya, dia harus punya konsisten. Mungkin ada sedikit sharing untuk para generasi milenial sekarang yang lebih banyak main gadget, handphone, gaming, dan melakukan masih banyak kegiatan-kegiatan yang slowly. Mungkin ada pesan apa? Ya pesannya sih dunia ini nggak hanya kita gitu kan. Dunia ini banyak di luar sana sosok-sosok atau ibaratnya tokoh-tokoh yang emang yang harus kita pelajari, nggak hanya game, nggak hanya gadget, nggak hanya teknologi gitu. Bisa jadi di sekitar kita itu banyak orang-orang yang bisa membutuhkan kita, pemikiran kita gitu. Jangan sampai pemikiran kita cuma satu doang tertujunya, yaitu main game, gadget atau apa. Gadget bolehlah sekali-kali kita bisa main gadget untuk menghilangkan ibaratnya menghilangkan stres, untuk refleksi diri gitu. Cuma kita jangan sekali-kali melupakan jati diri kita gitu. Dan sekali-kali banyak potensi yang ada dalam diri kita itu yang bisa kita gali gitu. Karena penyesalan itu nggak di awal, pasti penyesalan datang 2 kali.
Oke, sebagai penutup saya ingin ngasih quote sedikit. Apapun yang Anda lakukan saat ini, bersenang-senanglah dengan apa yang Anda lakukan, tapi ingat pencarian jati diri itu harus tetap fokus mengejar sukses sebelum 30, sukses before the 3. Di YouTube-nya ada Pak Chandra Putra Negara, salah satu influencer saya juga, ada Pak Sandiaga Uno, ada Helmi Yahya. Jadi ada sekali, ada Pak Bosman Sontoloyo Mardigowi. Jadi banyak sekali influencer-influencer kita yang memberikan motivasi sukses saat masih muda kan gitu. Jadi apapun yang Anda lakukan saat ini silahkan lakukan asal Anda fokus dan mempunyai tujuan yang jelas untuk mengejar apa yang Anda cita-citakan. Dari saya cukup, let's get started. Embang Nugraha, bye.